Bagi Tuhan segala pujian dan pengucapan syukur kami Bapa. Kami sangat membutuhkan, memerlukan Tuhan dalam segenap hidup kami Bapa. Bapa, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama dari surat Roma pada pasal yang ketiga. Kita akan membahas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat pada malam hari ini. Ya, surat Roma pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya baca ayat yang ketiga dan jemaat Tuhan membaca ayat yang keempat. Iya. Roma pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? 2, 3. Ya, semua yang percaya berkata amin. Hari Rabu malam yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua yang berbicara tentang kelebihan-kelebihan orang Israel di dalam berbagai-bagai macam, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal. Bahkan dikatakan di dalam segala sesuatu. Iya. Dilanjutkan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat malam ini. Dalam ayat yang ketiga, jadi bagaimana jika di antara mereka yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jadi maksudnya begini. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka dalam berbagai macam hal, keistimewaan, kekhususan kepada orang Israel, saudara, kita bicara saja dalam konteks hari ini. Orang Israel diperkirakan berpenduduk sekarang ini ada kurang lebih 9 juta orang. Iya. Dari 9 juta orang ini, saudaraku, adalah orang-orang yang pada ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua Roma pasal 3 ini, saudaraku, dikhususkan dan diistimewakan oleh Tuhan dari semua bangsa di atas muka bumi. Kemudian katakanlah ada 100.000 orang Yahudi atau Israel yang tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Lalu apakah dengan ketidaksetiaan 100.000 orang Israel itu dapat membatalkan, saudaraku, kesetiaan Tuhan, janji Tuhan kepada mereka untuk 8.900.000 orang Israel? Pada ayat yang keempat katakan sekali-kali tidak. Jangankan itu, saudaraku, kita
mengangkat contoh dalam Alkitab ketika saudaraku Lot ada di Sodom dan Gomora. Iya. Di situ saudaraku Abraham berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jangan menghukum Sodom dan Gomora itu bersama dengan orang-orang benar yang ada di sana. Lalu saudaraku Abraham mulai melakukan sebuah saudara kasih dalam Tuhan, pengajuanlah begitu kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apa Tuhan menghukum sekian banyak orang Sodom itu dan Gomora, sementara ada 50 orang benar loh di Sodom? Tuhan bilang tidak. Berikut saudara turun sampai kepada saudara kasih dalam Tuhan 10. Tuhan bilang juga tidak. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata hanya ada 4 orang benar di sana. Yaitu siapa? Lot dan istrinya dan kedua anaknya. Lalu apa yang saudaraku terjadi? Tuhan mengutus dari sorga 2 malaikat Tuhan untuk datang ke Sodom, membawa Lot, istri dan anak-anak itu keluar dari Sodom dan Gomora. Setelah mereka keluar dari sana, barulah Tuhan, saudaraku, menurunkan hujan api belerang dari langit. Iya. Jadi kita melihat bahwa dari sekian banyak orang Israel yang katakanlah tidak setia, lalu ada sekian banyak lagi yang lain yang setia kepada Tuhan, maka kesetiaan Tuhan kepada orang Israel dalam semua perjanjiannya itu tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan janji kepada mereka hanya karena sekian banyak orang yang tidak setia itu kepada Tuhan. Artinya apa yang Tuhan ucapkan, sampaikan kepada mereka, saudara, itu tetap Tuhan dalam kesetiaannya melaksanakan janji itu atau menggenapi kepada orang Israel. Iya. Sebab itu dalam ayat yang keempat bilang sekali-kali tidak. Iya. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ya. Ada 2 bagian yang berbeda bahwa manusia itu saudara kasih dalam Tuhan. Pada bagian ini dikatakan, saudaraku, katanya pembohong, saudara. Atau maksudnya begini, seringkali mengingkari saudara kasih dalam Tuhan, apakah itu katakan janji, saudaraku, nasar, atau katakanlah sebuah pernyataan komitmen orang itu kepada Tuhan. Contohnya begini, saudara-saudara, biasanya Tuhan beri kami kesehatan dan umur panjang, iya, supaya kami sekeluarga ini sehat-sehat semuanya. Kan itu katakanlah untuk situasi sekarang ini begitu, saudara. Iya, benar, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih perlindungan, saudara-saudara yang kasih, dan mereka bilang kami akan setia beribadah, berbakti kepada Tuhan walau apapun yang terjadi, ya Tuhan. Ya, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, bisakah saudaraku nasar ini dibuktikan bahwa kalau Tuhan kasih kesehatan, saudaraku akan tetap setia beribadah kepada Tuhan? Iya. Puji Tuhan kalau itu dilakukan seperti itu, saudara-saudara. Iya. Katakanlah begitu, saudara yang dikasih, ini banyak biasanya Tuhan berkati kami di dalam, saudaraku, usaha ini.
Kalau Tuhan berkati, pokoknya kami setialah kepada Tuhan dalam segala hal. Itu bagus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya apakah ini benar-benar akan seperti itu untuk selamanya? Ketika katakanlah saudaraku penuh dengan order begitu saudara, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, aduh sayang ini, iya, ordernya penuh sampai hari Minggu pun saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kemudian ini sayang ini kalau hari Minggu kita gereja, sementara hari Minggu ini kalau kita tidak gereja. Ini hanya sebagai contoh saja begitu. Kita akan dapat menyelesaikan kira-kira ada 50 paket kalau itu mengerjakan sebuah pekerjaan barang umpamanya begitu saudara. 50 lah kali sekian ribu begitu saudara, kan sayang dapat sekian saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ya, bahwa seringkali manusia saudara yang kasih dalam Tuhan seperti itu mengingkari nasarnya atau janjinya kepada Tuhan begitu. Seperti ada tertulis supaya engkau, maksudnya supaya Tuhan ternyata benar dalam segala firman. Iya. Jadi Tuhan adalah yang berjanji dalam kesetiaannya kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan adalah ternyata benar, di mana Tuhan akan tetap setia seperti apa yang Ia sudah firmankan begitu kepada kita, saudara. Iya. Baik, kita masuk pada bagian selanjutnya. Iya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-16. Iya. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-16. Kita baca 2-3. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudaraku, Yesaya sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan kepada orang Israel. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan saudaraku tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, tentang firman Allah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesaya justru berkata seperti ini, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, ini satu keprihatinan daripada Nabi Yesaya dalam menghadapi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Israel. Nabi Yesaya sudah mempunyai sebuah gambaran, bayangan begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, pertimbangan bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah ketika saya datang kepada bangsaku begitu, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan pesan taruh firman ini untuk saya sampaikan kepada mereka, ya. Sementara ini adalah kabar baik, kabar yang baik untuk mereka, memberikan pengharapan hidup sekaligus jaminan daripada Tuhan seperti apa yang akan Tuhan buat kepada mereka kalau mereka terima kabar dari Tuhan. Ini kabar baik yang dari Tuhan. Tetapi apa yang ada di depan mata dan dilihat oleh Yesaya, saudaraku, bahwa di lain sisi mereka ini adalah orang-orang yang seperti Tuhan katakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu keras tengkuk begitu saudara. Susah untuk mau menerima firman
dan melakukan firman itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena lagi-lagi mereka berpedoman kepada kami ini anak Abraham, Ishak dan Yakub. Kami ini adalah orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Kami ini adalah orang pilihan Allah. Kami ini adalah punya garis keturunan dan perjanjian Tuhan kepada kami, begitu sudah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya saya bilang, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan? Iya. Saudara, sampai kita lihat dalam Injil, Yohanes Pembaptis, saudaraku, sampai bicara keras begini kepada orang-orang Yahudi. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, saudara, kenapa Yohanes Pembaptis bicara begitu, saudaraku? Dia ada saudaraku, pakai diplomasi begitu. Dia langsung bicara begitu. Ketika dia melihat orang-orang Yahudi, dan di antara orang-orang Yahudi jemaat itu ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki. Nah, ini pentolan-pentolan yang saudara kasih dalam Tuhan, yang begitu seperti penjelasan saya waktu yang lalu, bahwa mereka hanya mengajarkan kepada orang Israel, kepada jemaat, di sementara mereka ini sendiri tidak melakukannya begitu. Sebab itu Yohanes Pembaptis langsung bilang, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang bilang kepada kamu, kamu bisa melarikan diri dari hukuman Allah yang akan datang? Lalu Yohanes bilang, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu penekanan Yohanes Pembaptis, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Karena itu tadi, saudara kasih dalam Tuhan, seperti kata Nabi Yesaya, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kabar baik yang dari Tuhan yang kami sampaikan kepada mereka? Iya. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagian-bagian selanjutnya dalam firman Tuhan ini. Kita masuk kepada surat 2 Timotius. Iya. Surat 2 Timotius pasal yang kedua. Iya. Kita akan bahas bagian yang terakhir ini, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Baik, kita masuk pada 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Iya. Mari kita baca ayat yang ke-11, 2, 3. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Baik. Penjelasan saya tadi dari atas itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang bagaimana dengan saudaraku kita? Iya, saudara yang kasih. Maupun juga katakanlah bicara tentang orang Israel. Sebab saudaraku, dalam orang Israel ini sampai hari ini, kalau saya tidak salah, ada 4 atau 5 saudara yang kasih dalam Tuhan, kelompok golongan yang secara mengkhususkan diri mereka, begitu saudara. Iya. Ada yang sama sekali menolak, saudaraku, peradaban kemajuan dunia dari luar. Jadi mereka hanya tinggal di di gua-gua begitu. Sampai kepada Yahudi modern sekali, saudara-saudara. Iya, baik. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita yang menerima saudaraku kabar baik atau firman Allah atau perkataan Tuhan? Lalu saudara kita benar-benar, kata firman Tuhan ini, mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya. Dikatakan ayat ini,
benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, maka kita juga akan hidup dengan Dia. Jadi maksudnya begini, kalau kita ini, saudaraku, hidup di dalam Tuhan, lalu kita setia sampai kepada hari atau jam meninggalnya kita, saudara. Iya. Maka firman Tuhan bilang, saudara, berarti kita pun akan hidup, saudaraku, dengan Dia, dengan Yesus. Jadi hidupnya kita, matinya kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian hidup lagi di dalam ayat ini, maksudnya kita akan dihidupkan atau bangkit bersama-sama dengan Tuhan, begitu. Itu sudah seperti begitu, saudaraku, jaminannya begitu. Iya. Kemudian ayat yang ke-12 kita baca, ayat yang ke-12, 2-3. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudaraku, kalimat yang pertama bilang, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi saudara, apa yang saudara bangun sekarang ini dalam ketekunan saudara kepada Tuhan. Iya. Saudaraku, ketekunan itu akan berbuah atau menghasilkan apa bagi saudara? Ini ayat bilang, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Maksudnya memerintah dengan Yesus. Baik, saya saudara kasih dalam Tuhan jelaskan, setelah saudara kasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti, saudaraku, dalam pelajaran kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari seluruh Alkitab kita, bilang dalam langit dan bumi baru, bukan bumi yang sekarang ini. Kata langit dan bumi baru itu bukan yang dunia kita diami sekarang ini. Ya. Saudara, di mana Tuhan akan turun dari, saudaraku, ke dalam dunia langit dan bumi baru itu, sekali lagi bukan bumi dan langit seperti yang kita tinggali atau diami sekarang ini, akan memerintah bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang dalam ayat ini yang tekun. Pertanyaannya, berapa lama? Di situ dituliskan selama 1000 tahun damai. Itu yang dibilang oleh kitab Wahyu. Jadi orang yang bertekun di dalam Tuhan sekarang ini, saudaraku, sampai Tuhan panggil menghadap kepadanya, firman Tuhan bilang bahwa orang itu akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun damai. Di mana itu? Di bumi dan langit baru, bukan yang sekarang ini. Seperti apa itu? Ya nanti kita lihat di sana, saudara kasih lebih. Iya, baik. Saya tidak usah bahas yang berikut. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Itu berulang-ulang kali Tuhan katakan dalam, Tuhan Yesus bilang sendiri bahwa barang siapa yang menyangkal Yesus, Yesus juga akan menyangkal orang itu nanti di hari penghakiman, saudara-saudara. Baik, kita masuk ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya akan masuk dalam, saudaraku, penjelasan ayat ini. Jika kita tidak setia, katanya, Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya, saudaraku, terhadap kita. Ini maksudnya yang seperti apa ini? Kan pasti muncul pertanyaan, saudara. Seperti apa ini maksudnya ini, saudara kekasih? Iya.
Kita tidak usah jauh-jauh lah saudara, kita bicara pada kita masing-masing ini saudara. Dalam perjalanan hidup kita saudaraku sampai hari ini, kalau kita coba mengevaluasilah ke belakang begitu saudara. Iya. Kita mengevaluasi ke belakang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa saja karena satu dan lain hal saudara. Apakah itu kita saudaraku dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, atau saudara dengan suami istri, saudara dengan sesama jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan, atau dengan yang apa saja lah begitu saudara. Sehingga terjadi satu pergumulan dalam hati saudara, dalam diri saudara. Iya, dalam diri saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu saudara tidak mau ke gereja saudara yang kasih dalam Tuhan, karena saudara tidak suka kalau lihat si ibu itu atau si bapak itu gara-gara dia pernah mungkin membohongi saudara. Ya saya jujur saja bicara begitu. Atau pernah saudaraku bercerita yang jelek, yang tidak baik sama saudara, di sementara saudara tidak berbuat seperti itu. Nah ini kan saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan timbul dalam diri saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya kan kita enggak usah gereja, soalnya kalau lihat ibu itu bapak itu gimana gitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kira-kira gitu saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya sepertinya saudara yang kasih dalam Tuhan tidak setia untuk beberapa waktu itu saudara. Iya, tidak setia untuk beberapa waktu itu. Tapi kemudian saudara menyadari, aduh, kayaknya kita bersalah deh kalau begini. Berdosa kita kalau begini saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayolah kita ke gereja, pokoknya kita cuekin aja lah. Dia meminta maaf atau selesaikan, pokoknya kita datang aja lah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ada waktu jeda untuk sekian waktu gitu saudara. Tapi saudara, kemudian firman Allah itu berbicara dalam diri saudara. Roh Kudus juga melawan saudara, dan saudara yang kasih dalam Tuhan menguatkan saudara yang kasih dalam Tuhan untuk tidak terus berada dalam kelemahan seperti itu saudara. Tapi kemudian saudara bertindak, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jika kita tidak setia, tetapi kata tidak setia itu dalam waktu tertentu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kemudian apa? Kita bangkit lagi gitu loh saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Karena dikatakan dia tetap setia, Tuhan tetap setia. Iya. Kesetiaan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk apa? Kan muncul pertanyaan begitu. Dinyatakan dalam bentuk saudara, dia akan melawan kita. Dia akan berbicara kepada saudara. Pertama adalah melalui firman yang saudara dengar. Itu hidup saudara. Atau saudara sendiri membaca Alkitab saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dari sekian ayat itu saudara sampai pada bagian ayat yang berkata begini contohnya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa kamu lakukan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, wah berarti ini salah kita ini, kalau begini kita nggak boleh begini. Pokoknya kita mesti setia. Nah, itu yang dikatakan oleh ayat ini, Tuhan tetap setia karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya terhadap kita. Saudara, kecuali pada ayat yang ke-12 tadi itu, jika kita menyangkal dia, kata menyangkal di sini, orang itu sudah murtad saudara-saudara. Sudah meninggalkan, sudah menyangkal Tuhan, sudah murtad saudara-saudara. Dan orang itu pun murtad saudara-saudara, bukan murtad secara saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap pada waktu proses itu berjalan sampai kepada tingkat murtad itu saudaraku, ya, atau dalam kata murtad atau sama dengan menghujat Tuhan sama sekali. Itu ada proses saudara di mana Tuhan sebetulnya datang. Iya, datang saudaraku berulang-ulang kali saudara. Supaya apa? Supaya orang itu kembali saudara. Iya. Itu dengan berbagai macam
peristiwa kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan, saudara. Tetapi kalau orang itu sampai kepada saudaraku murtad atau saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan menghujat, ya, menghujat betul sama sekali kepada Tuhan, tidak mau lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau sudah sampai kepada tingkat itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya udah, sampai Tuhan bilang berdosa katanya kepada Allah Bapa masih bisa diampuni oleh Allah Anak atau Yesus. Berdosa kepada Yesus katanya masih bisa diampuni oleh Roh Kudus katanya. Tetapi kalau sudah sampai kepada menghujat Roh Kudus, dosa ini yang tidak ada ampun dalam Alkitab. Kata menghujat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, tadi sudah murtad sama sekali, saudara yang kasih. Nah, jadi kita lihat itu, saudaraku, dalam 2 Timotius ini, bahwa benarlah firman ini, perkataan ini, bahwa kalau kita, saudaraku, mati orang yang meninggal di dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, maka ia akan hidup juga bersama dengan Tuhan. Begitu. Kemudian kalau kita bertekun, saudaraku, dalam Tuhan sekarang ini, maka saudara akan ikut memerintah nanti bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, ketidaksetiaan kita yang lalu itu, Tuhan tetap setia kepada kita. Maka kita, saudaraku, berharap saudara supaya ke depan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, pokoknya kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.